Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Amanta Zahra dengan 21042005 adalah salah satu mahasiswa di mata kuliah Pemerintahan Nagari atau Desa yang akan mempresentasikan hasil dari laporan survei terkait analisis dampak moratorium pemekaran nagari terhadap pembangunan di Nagari Kota Tangah, Kecamatan Telatang Kamang, yang mana presentasi ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah Pemerintahan Nagari atau Desa. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Masyarakat Sumatera Barat merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Di Sumatera Barat, kesatuan hukum ini disebut Nagari, yang tersusun dari mama, kerapatan famili, penghulu, kerapatan suku, kerapatan nagari, dan tua rapat, menurut Hasbi tahun 1990. Selanjutnya, Kota Tangah adalah sebuah nagari yang ada di wilayah Kecamatan Telatang Kamang, Kabupaten Agam. Nagari ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Telatang Kamang. Di Nagari Kota Tangah terdapat 28 jorong dengan jumlah penduduk berdasarkan laporan data mutasi penduduk tahun 2022 terdapat 18.567 jiwa. Proses pemekaran Nagari Kota Tangah dilatar belakangi oleh wilayah yang luas dan kebutuhan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemekaran nagari juga bertujuan untuk memaksimalkan dana desa dari pemerintah dan keinginan masyarakat Nagari Kota Tangah untuk melakukan pemekaran nagari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gulo tahun 2007. Tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan masyarakat, memperkokoh basis ekonomi rakyat, mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, membuka peluang dan lapangan pekerjaan, dan memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung. Namun, proses pemekaran nagari ini terganggu oleh adanya moratorium pemekaran desa karena pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak moratorium pemekaran nagari terhadap pembangunan di Nagari Kota Tangah, dan yang kedua, apakah upaya atau solusi yang dilakukan pemerintah Nagari Kota Tangah dalam menghadapi dampak moratorium pemekaran nagari terhadap pembangunan. Selanjutnya yaitu profil singkat Nagari Kota Tangah. Saat ini Nagari Kota Tangah dikepalai oleh seorang wali nagari bernama Amrizal Gunawan Datuk Maruhun Basa. Nagari Kota Tangah memiliki luas wilayah 6.219 hektar. Berdasarkan laporan data mutasi penduduk tahun 2022 terdapat 5.574 KK. Selanjutnya kajian teori pemekaran desa. Menurut Marka Ganza tahun 2008 menyatakan bahwa pemekaran adalah proses perpisahan atau pemecahan suatu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Desa disebutkan terdapat 7 syarat pembentukan desa. Selanjutnya, kajian teori mengenai pembangunan desa. Menurut Sunan Pisagyan tahun 2001, pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat 1, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembahasan yang pertama yaitu dampak moratorium pemekaran nagari terhadap pembangunan di Nagari Kota Tangah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nagari atau desa, pemerintah memberikan perhatian yang sangat luar biasa pada pembangunan desa atau nagari. Adapun strategi pemerintah dalam membantu agar nagari menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan ADN atau alokasi dana. Penggunaan dana ADN ini adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah nagari dan badan musyawarah nagari, sedangkan 70% adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Dari jumlah
28 jorong, Nagari Kota Tengah terdiri dari 1 nagari induk dan 4 kenagarian persiapan. Nah, berikut adalah tabel nama nagari pemekaran di Nagari Kota Tengah serta jorong di masing-masing nagari persiapan. Semua persyaratan administrasi pemekaran nagari persiapan, khususnya untuk Kota Tengah Tujuh Nagari dan Kota Tengah Sidang Kutulaweh, sudah lengkap dan telah disampaikan ke Kemendagri. Setelah syarat terkumpul, barulah nagari masuk ke tahap nagari persiapan dan menunggu 1-3 tahun untuk menjadi definitif. Namun, kenyataannya proses pemekaran nagari ini terganggu oleh adanya moratorium pemekaran desa karena pemilihan presiden legislatif dan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Penerapan moratorium atau penundaan pembentukan dan pemekaran daerah artinya yang dimaksud dengan pemekaran dan pembentukan daerah itu ditunda untuk sementara dengan pertimbangan dan memperhatikan faktor pembiayaan negara terhadap daerah atau APBN yang menjadi alasan pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 3 tentang desa disebutkan syarat pembentukan desa poin 6 dan 7 adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembentukan dan dana desa untuk biaya operasional desa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dimekarkannya suatu desa. Oleh karena masih dalam tahap pemekaran, tentu belum ada bantuan dana dari pemerintah. Ditambah dengan adanya moratorium tentunya memperlambat pembangunan di Nagari Kota Tengah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris BAMUS, yang mana dari semua dana desa tadi, 30% dialokasikan untuk nagari persiapan yang ada di Kota Tengah, yakni Sidang Kutulaweh, 7 nagari, Nagari Kota Tengah Lamo, dan Nagari Kota Malintang. Seharusnya dengan diadakannya pemekaran nagari diharapkan akan adanya percepatan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Namun, kenyataannya keadaan moratorium pemekaran desa atau nagari tentunya akan menghambat percepatan pembangunan dan memperlama pembangunan tersebut seperti infrastruktur berupa jalan di beberapa jorong sehingga harus menunggu terlebih dahulu. Karena pemekaran ini masih dalam proses yang belum adanya bantuan dana dari pemerintah untuk sarana prasarana dan dana operasional desa atau dana khusus dari pemerintah untuk masing-masing nagari persiapan. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan moratorium terhadap pembangunan, yakni pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengatasi moratorium ini dan memberikan perhatian khusus pada daerah yang sudah dalam tahap persiapan pemekaran agar alokasi dana dan bantuan untuk pengembangan sarana prasarana dapat terrealisasi. Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris BAMUS, pemerintah nagari masih menunggu moratorium ini dibuka pada tahun 2025. Pentingnya untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif khususnya pada masa persiapan nagari antara stakeholder seperti pemerintah, kabupaten, dan masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pemekaran nagari ini dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musrenbang dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran sehingga pemekaran nagari diharapkan dapat berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi hasil survei dari saya sebagai ujian akhir semester pemerintah nagari atau desa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.